Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membacakan renungan dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya memberikan tema renungan kita, Dia buka jalan saat tiada jalan. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini teks firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya mengisahkan satu situasi sulit yang saat itu sedang dialami oleh bangsa Israel. Kenapa? Pada waktu itu mereka baru keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka sampai di suatu tempat. Nah, satu tempat ini di hadapan mereka adalah Laut Teberau. Lalu Firaun memutuskan untuk kembali mengejar bangsa Israel, sehingga dia dengan pasukannya datang dan mau memerangi bangsa Israel kembali. Nah, pada waktu itu bangsa Israel betul-betul berada di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat sulit. Kenapa? Di depan mereka Laut Teberau. Tidak mungkin mereka bisa seberangi. Tidak mungkin karena tidak ada kapal. Lalu tidak ada perahu, apa mereka juga bisa berenang? Juga mustahil. Di belakang ada tentara Firaun yang sedang datang mengejar mereka. Dan ketika mereka melihat kenyataan itu, mereka sangat ketakutan. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah enggak ada lagi kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati di padang gurun ini?" Bapak Ibu Saudara, situasi bangsa Israel pada waktu itu memang betul-betul sulit. Di depan mereka Laut Teberau. Di belakang mereka tentara Firaun sedang mengejar mereka. Kemana mereka harus berlari? Kemana mereka harus berlindung? Dan apa yang harus mereka lakukan? Kalau mereka mau nekat masuk ke tengah laut, mereka akan mati. Atau mereka mau mundur ke belakang, mereka juga akan dikalahkan oleh tentara Firaun. Betul-betul satu situasi yang sangat sulit. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di mana seolah-olah tidak lagi ada jalan keluar bagi bangsa Israel pada waktu itu, maka Tuhan dengan perantaraan Musa berkata kepada bangsa Israel, "Jangan takut. Pada hari ini kamu akan melihat keselamatan yang dilakukan Allah kepada kamu. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu hanya akan diam saja." Wow, Bapak Ibu Saudara, situasi yang begitu berat, situasi yang begitu sulit yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Akhirnya Tuhan katakan kepada Musa, "Musa, angkatlah tongkat dan letakkanlah atau taruhlah tanganmu di atas Laut Teberau itu." Maka Musa mengangkat tangannya ke atas Laut Teberau itu. Dan pada saat itu juga laut itu terbelah dua. Dan akhirnya bangsa Israel bisa berjalan menyeberangi Laut Teberau itu dan sampai ke seberang. Dan ketika bangsa Mesir, tentara Mesir mengejar mereka di tengah-tengah laut itu, Tuhan kembali katakan kepada Musa, "Ulurkan kembali tanganmu ke atas Laut Teberau." Maka Musa mengulurkan tangannya dan seketika itu juga Laut Teberau itu bersatu kembali dan mematikan semua tentara Mesir. Bapak Saudara, ketika bangsa Israel berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar, di luar nalar mereka, di luar kemampuan berpikir mereka, Tuhan sediakan jalan untuk membebaskan mereka. Tuhan sediakan jalan untuk melepaskan mereka. Tuhan menyediakan jalan untuk meluputkan mereka dari bahaya yang sedang mengancam mereka. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini juga saya mau mengatakan, Tuhan yang sama yang membuka jalan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan yang sama yang membuat Laut Teberau itu terbelah dua. Adalah Tuhan yang sama yang kita percayai, yang juga saat ini mampu membuka jalan kepada kita saat seolah-olah tidak ada jalan. Bapak Ibu Saudara, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita,
Apapun pergumulan kita, jangan pernah putus asa. Walaupun seolah-olah di sekeliling kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat kita tidak mampu memberikan jalan keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Hari ini saya mau mengatakan, jangan putus asa. Pandanglah ke atas. Dialah yang menjadi sumber jalan keluar. Dikala kita tidak memiliki jalan, dikala kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, Dia akan menuntun kita dan memberikan jalan keluar kepada kita. Dia akan membuka jalan kepada kita saat seolah-olah tidak ada jalan. Bapak Saudara, satu lagu yang sangat menyentuh dan menguatkan saya, yang mengasairnya demikian. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Hari ini saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita yang seolah-olah semuanya sudah buntu, saya mau mengatakan pandanglah ke atas. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Berserulah kepada Tuhan kita. Dia akan membuka jalan kita di saat semuanya seolah-olah buntu. Percayalah kepadanya. Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang mampu memberikan jalan keluar. Allah yang mampu melepaskan, Allah yang mampu meluputkan kami. Ketika seolah-olah situasi kami begitu sulit dan semuanya buntu, seketika masalah kami yang begitu berat membuat kami berpikir bahwa tidak ada lagi satupun yang bisa menolong kami. Tetapi firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami bahwa kami punya Tuhan. Dikala semuanya terlihat seolah-olah tidak ada jalan, tapi kami mau memandang kepada Tuhan. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami yakin bahwa di dalam Tuhan ada jalan, bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kami ketika semuanya seolah-olah tidak ada jalan. Terima kasih ya Bapa, dan hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, pimpin kami, tuntun kami, dan biarlah kami tetap setia mengiring Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.